Getar Pemilu 2024. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, Jakarta, Bandung, Palembang, Lampung, Semarang, Surabaya, Tegal, dan dimanapun Anda yang bisa menyimak siaran ini, baik yang melalui kanal live streaming kami, YouTube, Instagram, dan kanal lainnya. Siang ini hadir kembali segmen Getar Pemilu yang akan membahas bagaimana jalannya proses pemilu 2024 mendatang. Dengan topik siang ini ialah apa yang harus diwaspadai dari kepala daerah yang mundur karena ingin nyalek di 2024 mendatang. Dan sudah bersama kami dua orang narasumber yang tersambung melalui Zoom. Sudah ada yang pertama, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi SPD MM. Selamat siang Pak Puadi. Selamat siang, Mas Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Pak Puadi ada juga, kita sapa dulu ya Pak Puadi ya, ada Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, ada Pak Kakak Subinta. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Kakak. Selamat siang, Muhammad. Selamat siang, Elsinta. Dan ini ada orang yang lama sekali. Saya pengen ngopi bareng, tapi ternyata ketemunya di Elsinta. Pak Puadi. Pak Puadi, Pak Puadi. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Ini bapak-bapak sehat semua ya Pak? Alhamdulillah, so far. Alhamdulillah sehat semua. Harus sehat dalam pemilu. Betul sekali. Meskipun waktunya masih cukup panjang ini sampai 2024 ya, kurang lebih masih setahun lagi. Panjang. Ini rally panjang. Betul. Sebelum kita mulai, saya undang dulu pendengar untuk bergabung ya, Bapak-bapak sekalian ya. Anda pendengar bisa ikut bergabung, memberikan komentar, tanggapan ya untuk mengenai topik ini. Apa yang harus diwaspadai dari kepala daerah yang mundur karena ingin menyalonkan dirinya sebagai anggota legislatif? Anda dapat memberikan komentar, tanggapan melalui telepon kami 021 586 9000 atau pesan singkat WhatsApp 0811806543. Sebelum Pak Kakak, saya ke Pak Puadi dulu. Pak Puadi, melihat begitu banyaknya, ini data dari Kemendagri akan ada 44 kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang akan mundur dari jabatannya untuk mengikuti kontestasi pemilihan legislatif ke depan. Apa kira-kira potensi kesalahan atau yang pelanggaran yang akan kemungkinan dilakukan oleh para calon anggota legislatif tersebut, Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan gini Mas Muhammad, selaku lembaga yang diberi tugas dan wewenang di bidang pengawasan pemilu ya, Bawaslu ini kan tidak hanya memiliki posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan baik ya, tetapi juga memastikan keadilan pemilu tetap terjaga. Nah, pemilu yang demokratis ini adalah pemilu yang tentunya menjamin kesetaraan antar warga, dan pemilu ini juga menjamin hak ya warga negara untuk dipilih, kemudian untuk memilih. Nah, sedangkan pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang dilaksanakan secara transparan. Ini gambaran umum ya. Kemudian bertanggung jawab, dan tentunya menjunjung prinsip jujur, adil, ini penting. Free and fair election. Nah, prinsip free and fair election dijadikan sebagai satu apa yang disebut sarana ya, sekaligus juga mekanisme untuk ya mencegah dan mengoreksi segala bentuk pelanggaran-pelanggaran pemilu nih, serta memberikan sanksi tentunya kepada pihak yang melanggar. Nah, bagi Bawaslu, menegakkan prinsip free and fair election itu dilakukan dengan memastikan semua aspek berkaitan tentang prosedural, tahapan, dan penyelesaian pelanggaran dan sengketa tentunya ya, yang timbul dijalankan sesuai dengan yang tentunya dikehendaki oleh undang-undang. Yeah. Nah, termasuk juga bagi bagi hak ya, bagi siapa saja yang tentunya hendak dicalonkan dan mencalonkan diri dalam pemilu dan pemilihan.
Nah, kepala daerah tentunya sebagai warga negara memiliki hak untuk berkontestasi sebagai calon atau sebagai anggota legislatif. Nah, ini hanya saja kepala daerah ini yang hendak nyalek tersebut, ya, ini ceritanya nyalek nih kakak ya, Iya. kita menyimpan potensi untuk melakukan dugaan pelanggaran. Jadi ada semacam membuat satu keputusan atau juga melakukan tindakan yang tentunya menguntungkan atau merugikan salah satu apa istilahnya ya, peserta pemilu gitu, sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 282. Kira-kira demikian Mas Muhammad. Berarti tetap ada potensinya ya Pak, meskipun kalau menurut peraturan kan mereka harus mundur nih Pak Puadi. Berarti kan ya kembali statusnya sebagai warga sipil Pak Puadi. Ya, tindakan yang tadi saya maksud ini ya berupa membuat satu kegiatan atau juga pertemuan baik yang bersama dengan masyarakat, ya kan, atau juga perangkat pemerintah yang mengarah kepada keberpihakan, ya, bagi dirinya kemudian pribadi, di mana pelaksanaan kegiatan yang dimaksud ini juga dibiayai oleh negara APBD gitu. Nah ini yang perlu apa namanya? Yang paling tidak ini menjadi satu catatan ya kita sebagai pengawas pemilu. Karena dalam kegiatan kepala daerah juga dapat memberikan satu pesan-pesan nih, banyak pesan-pesan nanti yang tentunya bermuatan apa ya, publikasi ya atas pencalonan sebagai legislatif. Bisa juga kepala daerah tersebut kan membagi-bagi bantuan kepada masyarakat yang memiliki tujuan tersembunyi untuk publikasi dirinya sebagai calon legislatif, dan ini kan diatur di ketentuan Undang-Undang 7 2017 di pasal 283 ya, ayat 1 dan ayat 2. Nah, ini tindakan-tindakan yang dimungkinkan yang dilakukan oleh kepala daerah ya yang mencalonkan diri menjadi legislatif. Ya, ini melakukan salah satunya ini Mas Muhammad ya. Melakukan blocking ya, blocking lokasi, di lokasi itu diblok dulu ya, atau tempat yang tentunya dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka kegiatan kampanye yang akan tentunya dia lakukan ketika masa kampanye berlangsung gitu. Kira-kira demikian Mas Muhammad. Sebelum kita lanjutkan Pak Puadi, kita ke Pak Kakak dulu. Pak Kakak, kalau begitu sanggupkah kira-kira misalnya nih Bawaslu, KPU kemudian menajamkan taringnya supaya tadi pelanggaran yang potensinya ada tidak semata-mata dipergunakan para kepala daerah, Pak Kakak? Iya, kita mulai itu tadi penjelasan dari Pak Puadi sangat luar biasa bagus, dan kita mulai dari konstruksi regulasi. Secara konstruktif regulatif itu dibolehkan, setiap warga negara berhak. Jadi undang-undang itu memberikan ruang yang sama, ruang yang lebar, sama lebarnya buat semua warga negara, termasuk para kepala daerah yang ingin menjadi legislatif atau akan mendaftarkan di legislatif. Mudah-mudahan ini sudah terawasi ya oleh Bawaslu di mana saja mereka, karena ini kan agak menarik ya, ketika yang menyampaikan justru Mendagri misalnya, bukan dari pengawasan pemilu, karena di situ kan harusnya sudah ada di pendaftaran legislatif di Silon, kemudian dari Silon sebentar lagi akan menjadi DCS. Nah, sebenarnya dari konstruksi undang-undang ini juga Bawaslu berada pada posisi yang perlu mencurigai. Nah, ini posisi Bawaslu adalah perlu mencurigai setiap potensi kecurangan agar keadilan pemilu terjadi. Maka kita kalau melihat konstruksi dari undang-undang pemilu sampai implementasinya adalah undang-undang memberikan ruang yang sama lebar, yang sama besarnya untuk setiap orang. Tapi keadilan pemilu melalui pengawasan Bawaslu perlu untuk mencurigai dalam tanda kutip. Nah, kecurigaan kita ini juga berdasar pada konstruksi regulasinya. Misalnya di sini ada Undang 7 tahun 2017 yang kemarin di Perpu ada perubahan di tahun 2023.
2022 awal, kemudian ada 2023. Nah, kita melihat dari konstruksinya ini memang ada problem terkait dengan keberadaan kepala daerah. Jadi bukan hanya 44, ini ada sekitar kepala daerah itu 270 lebih kepala Pak daerah. Kakak punya data lebih banyak ini. 200 berapa Pak Kakak mohon izin? 270 kepala daerah yang PJ. Nah, kalau saya perhatikan di beberapa daerah, tadi kalau saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Puadi, itu adalah potensi penyalahgunaan wewenang terkait dengan sumber daya dan yang dimiliki oleh daerah yang diberikan kewenangannya kepala daerah. Saya akan bergerak beyond. Misalnya, mantan kepala daerah saya perhatikan, sudah 2 periode berlalu, tapi dia bisa mengendalikan pemerintahan, tidak seluruhnya. Tapi dia bisa masuk dalam wilayah-wilayah untuk mempengaruhi kebijakan, untuk mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bagaimana caranya? Ada yang memegang kunci-kunci, misalnya kepala daerah itu mantan, tapi dia tahu tentang pendapatan daerah dari mana saja, potensi kecurangannya dari mana saja, mulai dari jumlah uangnya sampai potensi kecurangannya sampai dengan kasus-kasus yang dimilikinya. Sehingga banyak mantan kepala daerah masih memiliki itu. Apalagi yang 44 orang ini, dia masih fresh untuk dalam tanda kutip mempengaruhi. Mulai dari ketika dia menjabat, dia pasang baliho-baliho di mana-mana, menggunakan anggaran daerah. Nah, ini kan sudah bagian daripada sesuatu yang membuat tidak adil. Dan ini tidak masuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pak Puadi dan kawan-kawan. Saat ini saja antara sosialisasi dengan kampanye, ini agak sulit dalam pengawasannya kalau saya perhatikan. Nanti mungkin Pak Puadi punya formula luar biasa yang bisa mengawasi itu. Misalnya kepala-kepala daerah hampir seluruhnya terpajang di ruang-ruang publik dengan anggaran daerah. Ini baru yang di ruang publik. Belum lagi kebijakan. Banyak kepala daerah saat ini, misalnya ada kepala daerah yang melakukan kegiatan evaluasi pemerintahannya, tapi bentuknya itu datang ke kecamatan-kecamatan, ke kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan sejenis kampanye. Ini bagaimana sosialisasi pembangunan, evaluasi pembangunan selama dia menjabat, tetapi yang dilakukan adalah semacam secara halus, pilih saya kembali, misalnya seperti itu. Ini loh keberhasilan kami dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir tidak sederhana. Nah, kemudian soal timing ya, waktunya pileg terlebih dahulu, kemudian nanti akan pilkada serentak. Ini juga perlu diperhatikan dari sisi pengawasan. Kenapa? Kalau kita perhatikan, kepala-kepala daerah yang sekarang akan mencalonkan di legislatif, itu yang muncul itu adalah kepala daerah yang belum demisioner. Masih banyak kepala daerah yang tidak harus minta izin, mantan kepala daerah, mohon maaf, yang tidak harus minta izin pada Menteri Dalam Negeri untuk dicalonkan. Dan ini luput dari pengawasan. Kalau kami ada beberapa, kepala daerah ini ternyata dia mantan kepala daerah mau mencalonkan di tingkat RI di partai tertentu. Nah, jumlahnya banyak karena kepala daerah yang demisioner tahun 2022 dan 2023 itu jumlahnya 270 lebih. Termasuk kalau kita sebut, saya tidak mendiskriminasi, tapi misalnya DKI, nanti juga Jawa Barat, itu yang sudah pensiun Tengah. Ya Pak Kakak ya, yang sudah pensiun ya. Tetapi kan kebijakannya, jadi kebetulan saya pernah menjadi pejabat walaupun kecil di daerah ya. Jadi saya masih mempunyai tanda tangan kepada teman-teman yang mempunyai kewenangan di kecamatan misalnya. Maka saya bisa datang ke teman-teman itu, tolonglah bantu saya. Itu akan sangat efektif. Ini kan tidak masuk dalam pengawasan, tetapi secara keadilan pemilu akan berpengaruh. Dan itu real terjadi. Banyak sekali istri dari mantan kepala daerah yang kemudian dia mencalonkan diri di RI, di tingkat provinsi, di legislatif. Dan kemudian caranya adalah mendatangi camat-camat, mendatangi kades-kades yang dulu dia bantu, yang dulu dia berikan SK. Misalnya seorang kepala daerah pernah meng-SK-kan mulai dari kepala dinas sampai camat, sampai kelurahan. Bahkan sampai ke tingkat eselon 3 dan 4. Itu jumlahnya ribuan. Dan mereka adalah sumber daya manusia dan sumber daya negara. Karena
melekat di dalam diri para pejabat dan ASN itu adalah soal kewenangan yang dimilikinya. Camat memiliki wilayah, mempunyai pengaruh politik, mempunyai pengaruh lingkungan. Nah, ini yang nampaknya luput ya. Nah, di undang-undang memang tidak disebutkan. Saya nggak tahu, mungkin Pak Puadi Purwa punya formula, dan ini tidak boleh dilupakan. Hal kedua, ini ada di dalam undang-undang yang harus dilakukan oleh Bawaslu, yakni bahwa salah satu tugas berat kita dalam pemilu ini adalah soal netralitas ASN. Selain politik uang, kemudian hoax, netralitas ASN ini menjadi endemik. Saya melihatnya dalam pemilu ini menjadi endemik karena kayak flu yang sudah influenza dari COVID ke influenza biasa, kita setiap hari bisa terbatuk-batuk, bisa kemudian bersin-bersin, artinya ada di tengah kita. Dan itu merata sampai ke tingkat kelurahan misalnya. Tapi RT RW juga terpengaruh. Nah, bagaimana mengawasi netralitas ASN ketika 4 orang yang secara resmi, dan dibalik itu saya pikir ratusan mantan kepala daerah yang belum lama demisioner 2022, 2023, yang kemudian mempengaruhi ASN. Memang ada undang-undang tentang pelarangan di ASN ini, tetapi bagaimana sentuhan halus, kalau tadi kan sentuhan kasar, buat program, itu sentuhan kasar. Tapi sebenarnya bangsa Indonesia juga sentuhan halus ini harus diperhitungkan, sentuhan halus dari mantan pejabat daerah yang kemudian mempengaruhi ASN. Ujungnya adalah ASN ini akan memiliki loyalitas politik. Dari loyalitas politik itulah kemudian kita harus juga menghitung sebagian kepala daerah ini, saya yakin itu yang baru 1 periode itu akan maju lagi dalam pilkada selanjutnya tahun 2024 pula. Karena jadi di akhir ya Pak Kakak ya masih ada potensi lagi. Saya sudah nanya sama beberapa Pak, Ibu kepala daerah gitu kan, kebetulan tetangga dan teman-teman mau maju lagi ya, insya Allah katanya. Ini kan udah tanda masuk legislatif, kalau kemudian ada kesempatan untuk jadi kepala daerah, maju lagi. Dan itu double loyalitas ASN. Begitu, Bang Muhammad. Kita konfirmasi dulu nih ke Pak Puadi. Pak Puadi, sebetulnya Bawaslu sudah punya datanya belum nih? Berapa kepala daerah yang akan maju di kontestasi Pileg? Ya, ini kan prosesnya ini kan paling tidak ini kan masih dalam proses tahapan ya. Iya, betul. Pencalonan legislatif gitu loh. Nanti kalau untuk kepala daerah itu kan nanti kalau dia sudah daftar calon tetap ya, baru nanti ketahuan ketika dia mengundurkan diri berapa data yang dia dicalonkan sebagai legislatif ketika dia sebagai kepala daerah gitu. Nah, ini terlihatnya ini nanti ketika masuk dalam tahapan daftar calon tetap, Mas Muhammad gitu. Nah, kita ini paling tidak harus bisa memastikan ini. Karena gini, saya tetap ya menyampaikan posisi ini seperti judul atau tema yang diangkat ya, berkaitan tentang problematika ya, potensi munculnya pelanggaran ketika anggap saja lah bupati atau gubernur maju sebagai calon legislatif ya, fokusnya ke situ. Nah, SK definitif pengunduran diri sebagai kepala daerah ya, ini dalam PKPU 10 tahun 2023 ketika DCS daftar calon sementara kepala daerah yang akan maju sebagai calon legislatif ini harus menyerahkan ya surat dalam bentuk permohonan. Dan tidak ada tanda bukti dari lembaga yang mengeluarkan, yaitu Kementerian Dalam Negeri ya, sehingga belum aktif dalam ketentuan SK ya definitif ini berkaitan tentang pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Kemendagri yang baru ini akan juga diserahkan pada saat penetapan DCT gitu. Ini perlu saya sampaikan ya. Walaupun ada rentang waktu yang cukup panjang dari pendaftaran DCS, daftar calon sementara di bulan Mei ke penetapan daftar calon tetap di bulan November ya. Ini kurang lebih sekitar 7 bulan ini, Mas Muhammad. Yeah.
Namun akan untuk mendapatkan SK definitif tersebut ya membutuhkan waktu yang tentunya cukup panjang dan Hmm. proses yang sangat rumit ini sehingga terbuka kemungkinan eh, terjadinya satu apa yang disebut potensi pelanggaran di mana bisa saja SK tersebut ya belum keluar. Namun kepala daerah yang dimaksud tetap lolos dalam DCT Hmm. tersebut, daftar calon tetap. Nah, dalam konteks KPU terhadap surat permohonan dan SK pengunduran diri yang definitif ini, maka KPU akan memeriksa dua surat yang dimaksud, yaitu pertama surat pengajuan pengunduran diri, kemudian juga surat keterangan atau bukti satu surat ya surat tersebut sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Hmm. Nah, ini di mana kedua surat ini akan diverifikasi kepada pihak terkait gitu loh. Nah, dalam konteks ini ya, ini juga apa istilahnya ya, terbuka kemungkinan adanya satu potensi kaitannya dengan pelanggaran administrasi dalam pemilu. Nah, dalam hal ini bisa bisa jadi KPU apa istilahnya ya, meloloskan caleg yang sebelumnya kepala daerah dengan berbagai macam alasan Hmm. masih menunggu SK lah, SK terkait pengunduran diri Iya. definitif. Nah, karena bisa jadi calon yang dimaksud beralasan bahwa surat pengajuan pengunduran diri ini sudah tentunya diajukan namun belum mendapatkan persetujuan dari Kemendagri. Nah, Hmm. selaku yang berwenang mengeluarkan surat tersebut itu. Nah, ini saya apa istilahnya? Kami menduga ada berbagai satu potensi pelanggaran tersebut menjadi konsen Bawaslu dalam pengawasan kita gitu. Jadi itu Mas Muhammad, Iya. titik tekannya itu ada di situ gitu, titik tekannya. Hmm. Nah, ini persoalan semacam problem ya. Satu problem yang berpotensi yang akan muncul pelanggaran ke depannya nih ketika bupati atau gubernur untuk atau kepala daerah yang maju untuk menjadi calon legislatif gitu. Hmm. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak-bapak, saya undang lagi ya pendengar untuk bergabung memberikan komentar nih, tanggapan. Ada pendengar dapat memberikan komentar tanggapan di line telepon kami 0215869.000 atau pesan singkat WhatsApp 0811806543. Satu pertanyaan untuk Pak Puadi tadi, Pak. Yang harus dikonfirmasi, adakah sistem atau mekanisme yang dimiliki Bawaslu untuk tadi mencegah, kalau kata Pak Kakak ya, tadi terjadinya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh para kepala daerah? Ya kita kan tetap konsisten untuk Hmm. melakukan proses pencegahan. Kita melakukan proses sosialisasi ya. Karena kan ini batu ujinya ini kan ada di PKPU 10 tahun 2023 ini. Kita akan lihat di situ. Ada nggak mekanisme, tata cara, prosedur yang memang sudah sesuai belum dengan mekanisme aturan itu? Hmm. Panjang mekanisme itu tidak sesuai dengan batu uji yang tadi saya sampaikan berkaitan tentang PKPU 10 tahun 2023 tadi, maka ada tata cara mekanisme prosedur yang tidak sesuai, masuklah ke ruang pelanggaran administrasi. Karena nanti ke depan ini banyak Mas Muhammad. Ya. Potensinya akan hadir. Tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi pelanggaran administrasi, ada potensi penyelesaian sengketa, ya kan? Ada potensi etik ya yang ada mekanisme tata cara yang tidak sesuai, kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, kemudian juga ada potensi pidananya gitu. Nah, ini juga Hmm. nanti akan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan nanti ini berkaitan dengan syarat administrasi, dokumen dan sebagainya. Nah, Hmm. untuk itu dalam konteks pencegahan ya Bawaslu tetap melakukan pencegahan dan sosialisasikan gitu. Ini kan ada ruang ini nih. Saya selalu singgung berkali-kali pasca penetapan partai politik menjadi peserta pemilu. Ini kan ada ruang di mana peserta pemilu ini boleh untuk melakukan proses sosialisasi yang Hmm. tidak dimaknai sebagai ruang kampanye. Apalagi sekarang nih Mas Muhammad Ya. ya,
KPU ini kan sudah mengeluarkan PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Sementara tahapan kampanye itu baru mulai nanti 28 November nanti. Setelah penetapan ya Pak, masih bulan November. Setelah penetapan. Nah, inilah yang tadi saya singgung ya. Problem yang berpotensi akan memunculkan satu pelanggaran ketika kepala daerah, ya, bupati, gubernur atau wali kota yang mencalon menjadi legislatif tadi gitu. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan berkaitan tentang SK definitif pengunduran diri sebagai kepala daerah. Baik, Pak Puadi, Pak Kakak, sebelum kita lanjut kita ke pendengar dulu ya. Sudah ada Pak Parlindungan Harahap dari Sumatera Utara bergabung. Selamat siang Pak Parlindungan. Selamat siang kembali. Salam hormat saya Bang Penyiar dan Bapak narasumber. Silakan Pak Parlindungan. Pertanyaan saya Pak narasumber, bagi pejabat pusat baik daerah yang melanggar aturan, ada hukumannya enggak? Dan udah ada yang dihukum nggak selama ada kampanye gitu ya? Mulai dari seingat saya belum ada saya dengar. Kira-kira ada hukumannya nggak? Atau diberhentikan tanpa hormat? Atau tidak boleh berpolitik? Terus yang kedua Pak, jangan sampai KPU bisnis tahunan gitu loh Pak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parlindungan Harahap ya. Pendengar yang lain juga bisa bergabung 0215869000 atau pesan singkat WhatsApp 0811806543. Saya ke Pak Kakak dulu Pak Puadi. Pak Kakak, kalau dilihat sejauh ini, bagaimana ketajaman taring Bawaslu menghadapi tadi potensi-potensi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan mungkin oleh para calon-calon legislatif yang bertarung di pertarungan-pertarungan sebelumnya. Tapi sebelum dikomentari sudah masuk lagi pendengar satu lagi. Ada Pak Reza dari BSD. Selamat siang Pak Reza. Ya, halo Mas. Iya, silakan Pak Reza. Iya, kalau saya mau ngeliatnya pertama ada beberapa hal. Yang pertama tuh, kenapa itu kepala daerah tuh lebih tertarik jadi caleg? Itu pertanyaan besarnya. Baik. Karena kepala daerah tingkat 2 itu ibarat kata misalnya punya minimal 500 orang mungkin atau 1.000. Tapi caleg itu kan paling staf ahli, staf khusus. Nah itu yang bernegara tuh harus dipikirin. Apa karena ya kita tahu ya saya tahu dikit lah, saya bukan orang ini juga bukan apa. Ya mungkin mereka udah disadap semua teleponnya segala macam gak nyaman. Mereka udah kerja dengan baik, tapi mungkin digoyang juga sama bawahannya yang mungkin udah lama. Ya hal-hal kayak gitu sih. Maksudnya itu jadi pertanyaan dan ya di DPR itu kan mungkin dulu versi lama kan pertama kali demokrasi kan memang benar-benar pengawas pemerintah. Kalau sekarang kan udah DPR udah ikutan dalam pemerintahan, menentukan anggaran segala macam, cawe-cawe juga udah tahu. Nah, mungkin lebih menarik jadi daripada mimpin 1.000 orang gaji kecil, secara juga bukan tinggi gitu kan. Dan mendingan masuk ke legislatif aja deh, tahu-tahu sedikit anggaran kan, masukin perusahaan ya apa kan. Nah maksud saya itu dalam bernegara gitu. Yang kedua nih dalam bernegara juga nih, saya gak ada kepentingan apapun, cuma saya mau ngasih tahu aja juga. Itu apa namanya ya, mohon maaf ya Pak Bawaslu, ya saya jadi sapu juga saya harap jangan kotor juga, jangan sampai yang kayak gini-gini jadi kesempatan untuk wah ini ada potensi apa diganggu. Saya kan juga kebetulan ada juga. Nah itu kan namanya di Indonesia itu namanya pengawas itu kadang-kadang ini juga Pak, rese juga kalau kita gak punya power ini diganggu juga. Itu yang maksudnya ya jangan sampai selama masih sepatu dari rakyat, celana dari rakyat, kancingnya dari rakyat, jangan aneh-aneh aja itu. Itu aja sih pesan saya. Baik, terima kasih ya Pak Reza di BSD. Ke Pak Kakak, silakan Pak Kakak. Mohon izin Pak Kakak, mic-nya belum dihidupkan. Ada dua pertanyaan penyampai dari pendengar dan satu dari Bang Muhammad. Saya coba yang dari BSD dulu ya. Ini sebagai rakyat, saya rakyat dan saya inginnya rakyat itu sama kedudukannya dan sama confidence-nya dengan semua rakyat, mau siapapun gitu kan, termasuk dengan pejabat siapapun. Saya tidak membela Pak Puadi, tapi saya pikir dari sisi beliau sebagai pengawas di Bawaslu, clear lah.
Nah, problemnya bukan hanya itu. Saya kemudian masuk kepada pertanyaan, udah ada belum yang dihukum misalnya? Karena memang kampanye juga belum. Saya pernah melaporkan, tapi Bawaslu sampaikan belum masa kampanye, jadi tidak bisa dihukum. Nah, ini kan konstruksi hukum yang kemudian membuat pengawasan pemilu ini saya anggap cukup berat. Itu dalam pengawasan biasa. Tapi ada kondisi yang memang luar biasa saat ini. Luar biasanya apa? Pemilu kita ini berhimpitan dengan pemilihan tahun 2024. Kemudian di pemilu ini juga, karena pemilihannya serentak nanti secara nasional, ada 2 masa jabatan dari kepala daerah yang demisioner dan tidak tergantikan atau belum ada pilkada. Yakni pilkada 2017 yang harusnya tahun 2022 dan 2018. 2 yang digadang-gadang jadi akan menjadi bakal calon apapun namanya Presiden Indonesia, 1 adalah dari tahun 22, yang satunya 2023. Nah, itu juga yang kemudian maju ya. Kalau masih jadi kepala daerah, kayaknya akan minta mengundurkan diri dulu. Dari amatan kami, memang angkanya baru 44 ini beberapa kami analisa, itu sebagian besar adalah yang masa jabatannya akan habis di 2023, tetapi harus sudah mengundurkan diri, karena ketentuan PKPU 10 tahun 2023, yang ini mereka di DCS nanti sudah jelas pengunduran dirinya, dan ketika DCT memang sudah Kemendagri sudah membuat mereka tidak lagi menjadi kepala daerah. Itu yang menjadi substansi pengawasan dari Bawaslu yang disampaikan oleh Pak Puadi. Oleh karena itu, saya pikir dengan ruang yang sempit saya menganggapnya ruang sempit ya di Bawaslu, karena lebih pada administratif. Bagaimana mengawasi secara substantif ketika memang terkurung dalam substansi hukum yang membuat sedemikian rupa ya, yang akan diawasi adalah secara administratif benar nggak mengundurkan diri. Tidak bisa masuk ke dalam apakah sebelumnya sudah dipersiapkan dalam tanda kutip pejabat-pejabat mulai sekda sampai kepala dinas yang akan berpihak kepadanya. Ini gerakan teman-teman yang seperti ini sangat banyak. Kalau pertanyaannya, kok dari kepala daerah pengen jadi anggota DPR legislatif? Ya kita contoh sajalah Purwakarta diantaranya, kemudian beberapa daerah menjadi legislatif yang tadinya di kabupaten, kemudian menjadi di DPR RI. Nah, itu adalah pilihan-pilihan. Tetapi kalau kita perhatikan sisi lainnya adalah di antara mereka itu, mereka adalah political society yang merupakan bagian dari ada anggota partai, ada non-anggota partai, tapi sebagian besar itu tergantung pada partai. Karena partai politiklah yang nanti akan mengusung jadi kepala daerah. Ketika mereka berinteraksi secara internal dengan partainya atau bergabung dengan partai lain, maka partai lain atau dirinya mengajukan untuk salah satu upayanya yang saya perhatikan adalah memelihara suara. Jadi ini diksi yang memang tidak mudah masuk dalam undang-undang. Memelihara suara seperti apa? Didorong agar dirinya atau kelompok atau keluarganya kemudian menjadi caleg, agar tetap bisa mengibarkan bendera baik di dalam saat kampanye maupun sebelum kampanye seperti sekarang. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan juga dari teman-teman, tadi saya katakan 44 ini yang masa jabatannya masih ada ketika sesuai dengan PKPU 10 tahun 2023 masih menjabat. Banyak sekali yang sudah tidak menjabat lagi, dan yang 2024 akhir masa jabatannya itu tidak terlalu banyak. Artinya mereka tetap memegang role itu. Ada sih, tapi tidak terlalu banyak. Saya akan coba analisis dari jumlah itu. Mungkin Pak Puadi lebih kepada administratifnya, saya lebih pada ruang komunikasi politik, karena sebagai pemantau tidak sekedar undang-undang semata, tapi di luar undang-undang apa pengaruhnya. Nah, dari hal itu saya pikir maka kewaspadaan kita terhadap apa yang harus diwaspadai, ya tetap saja yang diwaspadai adalah potensi ketidakadilan. Sayangnya memang Bawaslu menjaga potensi keadilan itu pada ruang undang-undang yang beyond the regulation, itu di luar undang-undang. Itu memang banyak sekali upaya, dan memang politisi ini harus pandai. Tapi bagaimana pandainya politisi ini juga tidak mencederai demokrasi.
Kemudian hal kedua yang saya perhatikan di pemilu ini agak berbeda, bukan karena pemilihannya berimpit dengan pemilu, tetapi juga berbeda dari sisi tekanan. Presiden tidak ada incumbent, maka ini menjadi sebuah ruang bebas yang kemudian kita lihat sendiri saat ini betapa dinamisnya suasana politik menjelang penetapan DCT, menjelang nanti pendaftaran calon presiden dan seterusnya. Begitu masif. Dan kemudian juga di masyarakat sendiri juga saat ini kalau kita perhatikan nampak biasa-biasa saja, tapi di luar itu ada spekulasi politik yang berkembang di masyarakat yang kemudian melihat bahwa apa yang akan terjadi dengan perubahan kepemimpinan nasional. Ini sangat sangat mendorong dinamika yang sangat tinggi. Oleh karena itu maka saya melihat bahwa ada kendala dalam pengawasan Bawaslu terkait dengan kewenangan yang diberikan regulasi. Misalnya sekarang, saya agak sulit untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang caleg-caleg tadi, bukan hanya yang 44, dari seluruh partai politik yang mencalonkan di KPU, yang kemudian DCS-nya baru nanti bulan Agustus ini, itu kita tidak bisa melihat posturnya secara utuh. Misalnya yang kepala daerah berapa, yang kemudian dari caleg yang lama berapa, dari masyarakat mana berapa, partai politik berapa. Bahkan di awal-awal kita baru tahu bahwa partai politik mencalonkannya bukan nomor urut, sementara yang kita butuhkan adalah nomor urut, tetapi melalui abjad. Itu ketua umum partai politik yang mengatakan, saya tidak mendengar dari Bawaslu dan saya tidak mendengar dari KPU. Oh bisa ya gitu kan. Jadi ada informasi yang saya pikir perlu kita buka bersama agar publik paham apa yang sedang terjadi dan bagaimana mengapresiasi ini. Begitu, Bung Muhammad. Baik, Pak Kakak. Kita konfirmasi lagi ke Pak Puadi nih, Pak. Pak Puadi, mampukah Bawaslu bisa menajamkan taringnya? Mengingat tadi, politisi ini bisa lebih licin bahkan dari belut untuk tadi, selap-selip ini ya, Pak Kakak ya. Selap-selip urusan peraturan KPU, urusan undang-undang, karena mereka sudah ya kecimpung di dalamnya selama ini. Ya. Gitu. Pak Puadi, bagaimana? Ya, tadi saya sudah singgung bahwa pasca penetapan partai politik menjadi peserta pemilu, ada ruang di situ sebetulnya bagaimana peserta pemilu, terutama partai politik, untuk boleh melakukan proses sosialisasi. Sosialisasi yang tidak dimaknai sebagai ruang kampanye gitu. Tadi Kang Kakak sudah singgung itu, melaporkan ke Bawaslu masuk dalam kategori belum masuk tahapan kampanye. Gitu. Kampanye itu baru bisa dimulai pada 28 November gitu. Nah kan nanti secara administrasi pintu masuk penanganan pelanggarannya itu kan kita mengenal istilah temuan dan laporan. Di mana diatur di ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 454. Siapa yang berhak untuk melaporkan? Warga negara Indonesia, kemudian peserta pemilu, pemantau pemilu. Nah, temuan ini kan pengawasan aktif pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu dia melakukan aktif untuk melakukan pengawasan, kemudian melakukan pencegahan. Ketika diduga adanya dugaan pelanggaran, maka dia melakukan proses penindakan gitu. Aturan mainnya sudah ada, ya. Batas waktu penanganan pelanggarannya sudah ada. Nah, secara teknis pembentukan hukum ya, karena tadi ada pertanyaan ini paling tidak ini kan belum ada ruang untuk melakukan kampanye tuh, terutama bagi peserta pemilu, kemudian bagi tim dan sebagainya ya. Nah, secara teknis pembentukan hukum peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara di bawah undang-undang seperti PKPU atau Perbawaslu pada dasarnya tidak perlu mengatur terkait sanksi atas larangan. Sebab wewenang untuk memberikan sanksi harus dengan persetujuan rakyat. Demikian pula dalam peraturan KPU ya yang terbaru ini di 15/2023 tentang kampanye pemilu ya. Ini sanksi atas pelanggaran kampanye pada prinsipnya itu kan diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Dan undang-undang terkait lainnya gitu. Nah, oleh karena itu penegakan hukum atas pelanggaran kampanye pemilu, karena tadi di pertanyaannya soalnya kapan ini Bawaslu harus bertindak gitu. Kan upaya-upaya pencegahan dilakukan.
Nah, atas pelanggaran kampanye pemilu nanti ini menjadi domain kewenangan Bawaslu tentunya. Nah, rujukan penerapan sanksinya ya tentu merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut tentunya ya. Sepanjang telah melalui mekanisme penanganan pelanggaran pemilu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bawaslu. Jadi bukan Bawaslu yang menentukan sanksinya ya, karena telah tersedia dalam undang-undang. Nah, nanti masyarakat diperhadapkan oleh persoalan laporan. Nah, laporan ini ya mungkin Kang Kakak yang pernah melaporkan ke Bawaslu, nanti kita akan lihat memenuhi syarat formil atau dan material tidak. Nah, ketika memenuhi syarat formil materi sebagaimana diatur ya di Perbawaslu 7, Bawaslu punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal apakah memenuhi syarat formil materi baru. Nah, kaitannya dengan tadi ya, saya selalu singgung begini, kenapa sih kepala daerah boleh nyalek dan sebagainya gitu. Tadi saya sudah singgung juga, kepala daerah ini sebagai warga negara memiliki hak ya, hak untuk berkontestasi sebagai calon legislatif. Nah, hanya saja ya, ini saya juga singgung tadi bahwa kepala daerah yang hendak nyalek tersebut tetap menyimpan untuk melakukan dugaan pelanggaran yang tadi singgung membuat satu keputusan dan atau juga melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu ini. Jadi ini rank yang apa istilahnya ya, yang beririsan inilah yang kemudian misalkan ya si Fulan ya dia mau nyalek misalkan, tapi satu sisi dia posisinya sebagai kepala daerah, nanti kan akan berbenturan dengan aturan-aturan ketika dia sudah di DCS ataukah dia sudah daftar calon tetap, dan itu wajib untuk mengundurkan diri gitu. Nah, ya mudah-mudahan ini tidak aji mumpung itulah sebelum DCT ditetapkan, sebelum dia mengundurkan diri gitu kan, dia yang tadi saya sebutkan sebagaimana diatur di ketentuan pasal 282 tadi. Dan tindakan yang dimaksud ya ini juga bisa berupa membuat satu kegiatan nih nanti nih Mas Muhammad. Ada satu kegiatan, ada satu pertemuan ya, baik bersama masyarakat juga atau perangkat pemerintah yang arah-arahnya ini kepada keberpihakan nih bagi diri pribadinya nih. Bagi diri pribadinya di mana kaitannya dengan pelaksanaan kegiatannya dimaksud ini dibiayai oleh anggaran negara APBD gitu. Sehingga dalam kegiatan kepala daerah ya dapat memberi satu pesan-pesan ya, ada pesan-pesan sponsor di situ yang tentunya ada muatan yang mempublikasi atas pencalonannya sebagai calon legislatif. Nah, bisa juga sebagai kepala daerah tersebut dia ngebagi-bagi bantuan kepada masyarakat ya yang memiliki tujuan tersembunyi untuk ya mempublikasikan dirinya ya jati dirinya gitu sebagai calon legislatif. Dan ini semua diatur ada di pasal 283 ayat 1 dan ayat 2. Demikian Mas Muhammad. Baik. Pak Kakak, Pak Puadi, saya bacakan dulu ya pesan-pesan WhatsApp masuk redaksi kami nih. Ada Bu Naomi, asal lembaga pengawasnya adil dan sekalian memberi penerangan bagi para calon pemilih yang kurang informasi. Ada lagi Pak Kosrudin, bisa jadi ingin menghilangkan jejak KKN-nya. Bu Lucy, catatan penghasilan selama menjabat dan kemungkinan dalam urusan pengelolaan sumber daya alam daerah setempat yang nanti bisa dikuasai beberapa orang saja. Ini jadi semakin berkembang begitu masyarakat pemikirannya. Pak Luhut menyampaikan ini tandanya bahwa korupsi akan tetap subur di Republik ini. Pusinglah menonton para koruptor ini. Saya ke Pak Kakak dulu. Pak Kakak, apakah memang ya tadi bisa jadi ini merupakan ajang cari aman mereka? Karena tadi kan ada setelah proses pemilu 2024 akan disusul lagi dengan pilkada 2024 di akhir tahun begitu. Ini akan menjadi ajang cari aman mereka atau tidak ini? Kalau disoroti dari pendengar tadi ya ini akan jadi korupsi yang tiada akhir begitu. Kalau jadi menang jadi DPR, kalah bisa jadi nyalon lagi. Tetap berjalan begitu. Saya menyitir salah satu pernyataan dari Sigmund Freud ya, kebetulan saya mempelajari psikoanalisis, bahwa manusia itu mencari kesenangan dan menghindari kesengsaraan atau kesakitan. Jadi ini bagian sah saja
bahwa setiap orang sebagai warga negara itu sah saja untuk mencari yang terbaik dengan dirinya. Tetapi negara harus hadir untuk tidak menjadikan itu merugikan pihak lain atau kemudian dia mengambil keuntungan di luar batas yang dimilikinya. Sehingga fenomena soal ini harus kita cermati bersama sebagai bagian daripada penguatan posisi masyarakat. Tadi Pak Reza sebelumnya mengatakan bahwa posisi masyarakat kadang-kadang menjadi lemah. Saya ingin mengatakan sebaliknya. Kita sebagai rakyat yang memiliki kedaulatan atas negara ini, maka kita harus bersama-sama untuk saling mengadvokasi diri kita dan mengadvokasi teman-teman untuk mengingatkan, termasuk Pak Fuadi dan lembaganya, bagaimana bisa melindungi dan melindungi warga negara, melindungi hak pilih warga negara di seluruh negeri, dan menghadirkan keadilan pemilu semaksimal mungkin yang bisa dilakukan yang diberikan oleh undang-undang. Tentunya ini tidak sekedar tadi kalau saya perhatikan agak belum clear karena misalnya di PKPU 15 itu saya tidak melihat ada sanksi, sementara di PKPU sebelumnya tentang kampanye itu ada sanksi. Apakah kemudian ini akan dibuat melalui Perbawaslu misalnya untuk memperkuat posisi Bawaslu ketika ada aturan, ada larangan kemudian tidak ada sanksi. Sanksinya ada di undang-undang. Sementara undang-undang seringkali di ayat tertentu ada klausul bahwa aturan lebih lanjut akan dibuat melalui PKPU atau melalui Perbawaslu misalnya. Tetapi apakah kemudian ini juga akan menjadi presiden bahwa Bawaslu akan ketika keluar PKPU, Bawaslu membuat Perbawaslu yang bukan sekedar mengawasi kemudian melakukan tindak lanjut, tetapi juga memberikan ruang-ruang sanksi. Ini ada presiden baru sebenarnya dalam pembuatan PKPU ya. Saya melihatnya ini tugas Bawaslu jadi begitu sulit dan debatable. Tetapi kalau kita kembali ke potensi orang, apakah kemudian ini akan menyebabkan korupsi, semaksimal mungkin kita cegah. Dan kemudian kita minta teman-teman di Bawaslu menjadi pencegah, menjadi penindak dari pelanggaran hukum yang sebenarnya semuanya akan berpotensi pada korupsi. Misalnya pelanggaran seorang kepala daerah yang mengundurkan diri tapi bohong-bohongan. Dia sendiri masih misalnya mengendalikan pemerintahan. Maka yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat sendiri. Kemudian itu akan menimbulkan korupsi baru. Kenapa? Kepala dinas camatnya akan melakukan segala upaya, bukan hanya, kalau kita perhatikan mereka bukan hanya melakukan tindakan, tetapi juga menggunakan sumber daya yang dimiliki negara melalui pemerintah daerah untuk melakukan atau tidak melakukan atau bertindak sedemikian rupa sehingga ini tidak menjadi untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kepentingan politik misalnya kepala daerahnya. Tentu saja tidak semua kepala daerah demikian, tetapi kita harus menjaga hal itu agar keadilan pemilu terjadi, dan ujung dari keadilan pemilu adalah ada dua. Pertama, proses dan hasil pemilunya itu benar. Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan visi misi kita sebagai bangsa. Dan kemudian kedua, hasilnya itu dipercaya oleh publik. Nah, pemerintahan yang hasil pemilu yang dipercaya publik ini dalam beberapa literatur, ini menjadikan tingkat kepercayaan publik untuk meningkatkan dirinya, membangun secara ekonomi dan secara keseluruhan sebagai bangsa, jauh lebih yakin kita membangun bangsa Indonesia jika kita mempercayai pemerintah hasil pemilu, maka kita jaga pemilu ini secara maksimal. Begitu, Bang Muhammad. Baik, Pak Kakak. Kita ke Pak Fuadi masih tersambung ya? Wah, sepertinya sudah keluar dari Zoom meeting kali siang ini, Pak Kakak. Mungkin bisa sekaligus terakhir, Pak Kakak Supita, apa yang kira-kira harus maksimalkan oleh Bawaslu sebagai pengawas, juga masyarakat kan bisa juga ikut turut serta kami sebagai awak media juga bisa ikut turut mengawal. Apa yang menjadi catatan besar supaya tadi potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan kepala daerah ini bisa dikatakan lebih mengecil, atau kalau bisa tidak perlu ada pelanggaran yang ada, Pak Kakak? Ya, saya akan mengambil peristiwa di Thailand. Bukan vis a vis sama apple to apple, tapi peristiwa yang bisa kita lihat bahwa Pita itu diberhentikan sebagai senat karena dia punya saham di media, dan itu diharamkan di sana. Nah, bagaimana kita mempunyai sebuah pemahaman tentang imparsial, dan dalam hal ini saya akan mengambil dua hal, pertama dari masyarakat, kemudian dari elit dan penyelenggara negara. Pertama,
penyelenggara negara, partai politik itu harus imparsial, tidak memiliki kepentingan di bisnis dan media. Ini masih jauh, harus kita perjuangkan. Tetapi sebelum itu terjadi, masyarakat bisa melihat, memantau, dan ikut mengawasi. Kemudian dari sisi masyarakat, kita melihat bahwa saat ini problem ya. Ketika saya melakukan riset-riset kecil dari beberapa waktu sekitar 1-2 bulan terakhir, ini generasi milenial Z belum engage, belum menjadi bagian daripada diskusi-diskusi publik politik, walaupun pemilu sudah begitu dekat. Mereka ada, tapi untuk menjadi bagian daripada diskursus publik ini masih jauh. Nah, ini merupakan tugas kita bersama, bagaimana mengajak, bagaimana berdiskusi dengan teman-teman milenial Z ini agar mereka engage dan mereka sadar ini negara kita gitu kan. Dan yang menjadi pemilik rumah masa depan adalah mereka ini yang muda-muda ini. Tapi mungkin jika pun di pemilu 2024 ini belum bisa, maka yang saya pikirkan adalah kita berinvestasi. Maka melalui Elsinta dan seluruh pendengar Elsinta juga Bawaslu, mari kita ajak teman-teman generasi Z milenial ini untuk engage. Jumlahnya sekitar 110 juta pemilih. Luar biasa. Sayang sekali kalau kemudian mereka menjadi sebuah idle number. Maka melalui, termasuk Elsinta ini saya pikir luar biasa, karena saya biasa tuning di Elsinta ketika di kendaraan. Itu ternyata juga begitu ngobrol dengan anak muda, sebagian besar mendengarkan dari itu. Artinya mereka pun tidak kebal ketika terus-menerus disampaikan oleh media, terus-menerus disampaikan oleh masyarakat, oleh Bawaslu. Mereka pun akhirnya ada pemilu, tapi jumlahnya masih terlalu sedikit. Bang Muhammad, itulah tugas kita yang harus kita kedepankan untuk mempersiapkan generasi muda ya, untuk ikut mengawasi, untuk memantau. Bawaslu sendiri nggak boleh kecapean. Saya tahu bahwa beban teman-teman Pak Fuadi ini luar biasa besarnya, tapi saya pikir itu adalah tugas bangsa yang harus diselesaikan. Begitu, Bang. Baik, terima kasih banyak Pak Kakak, kita kawal bersama pemilu 2024 mendatang. Mudah-mudahan tadi potensi pelanggaran yang muncul bisa diminimalisir oleh Bawaslu, masyarakat mengawasi, awak media juga turut mengawal. Terima kasih Pak Kakak, ini mohon maaf Pak Puadi juga sudah meninggalkan Zoom meeting duluan karena harus melanjutkan agenda rapat pleno pimpinan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kakak, sehat selalu. Terima kasih kembali, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi